Halo Sobat Pejuang Kedinasan, welcome to Takatiki, Tanya Kampus, Tanya Kita, solusi masuk kampus tanpa teka-teki. Nah, teman-teman semua, di hadapan kita ini sudah ada narasumber yang kece abis loh teman-teman dari kedinasan. Nah, aku mau tanya nih teman-teman, ada yang tahu nggak nih kakaknya dari kedinasan mana nih? Kalau kalian bisa tahu, kalian langsung komen di kolom komentar nanti ya teman-teman. Nah, oke Kak, tak ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya kita kenalan dulu ya Kak. Kenalin, aku Kak Nanda, konsultan pendidikan dari Periode Dinas. Nah untuk teman-teman semua di sini Kak Nanda udah mengundang pemateri yang keren abis pastinya. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi nih, mari kita langsung aja kenalan sama kakak yang ganteng ini nih teman-teman. Nah, Kak Lutfi boleh kenalin dari nama lengkapnya, lalu kakak berasal dari SMA atau SMK mana, lalu kakak di SMA itu jurusannya apa, lalu kakak ini asalnya dari mana dan prestasi kakak selama di SMA itu apa, serta asal kedinasan kakak ini dari mana. Gitu. Boleh silakan Kak. Oke, baik. Izin ya, Kak. Hai teman-teman semua. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Taruna Dewasa Lutfi Fadila Firdaus. Asal saya dari instansi Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Dan untuk jurusan yang saya ambil di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, saya mengambil Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Nah, untuk asal sekolahnya, saya dulu dari SMA Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Dan untuk jurusan SMA yang saya ambil adalah IPS. Nah, terus untuk prestasi-prestasi apa aja yang pernah saya ambil, pernah saya juarai lah istilahnya di SMA waktu itu. Basicnya saya adalah ikut lomba-lomba non-akademik, tidak akademik ya. Nah, di sini saya mengambil non-akademiknya adalah seputar kesenian. Nah, di sini saya itu ngambil lomba bernyanyi. Jadi dulu waktu SMA saya pernah juara 2 FLS 2N tingkat kota Tasikmalaya. Juga tahun berikutnya juga sama FLS 2N dan juara 2 juga. Lalu setelah lomba itu ada lomba apresiasi seni dan budaya Sunda juga. Di situ saya juga ikutan lomba nyanyi daerah juga, lomba nyanyi Sunda. Nah, waktu itu juara 1 alhamdulillah. Cuma karena apa ya, terpotong oleh COVID yang harusnya saya maju ke babak selanjutnya, jadi di cancel seperti itulah. Nah, untuk asalnya saya original dari Sunda, produk Sunda ya, dari Ciamis, tapi bersekolah waktu SMA di Tasikmalaya. Seperti itu Kak, mungkin. Oke. Oh berarti prestasinya cukup banyak ya Kak. Ini pasti prestasi ini untuk bekal juga di kedinasan ya, bener nggak Kak? Oke, nah baik. Terima kasih nih untuk Kak Lutfi yang atas perkenalannya nih. Nah, buat teman-teman semua tadi yang udah menjawab dengan benar di kolom chat atau di kolom komentar. Nah, selamat kalian tuh bagus, jos banget karena mungkin udah ketebak juga ya dari seragam yang Kak Lutfi pakai nih. Nah, untuk teman-teman semua kan kita udah tahu ya Kak Lutfi ini dari PPI Madiun ya. Nah, mari kita langsung aja kepoin PPI Madiun itu seperti apa. Mungkin kita back dulu dari pengalaman Kak Lutfi nih. Persiapan Kak Lutfi selama mau mendaftar di PPI Madiun itu seperti apa? Lalu kenapa Kak Lutfi ini lebih memilih PTK atau kedinasan dibandingkan dengan PTN Kak? Seperti itu. Oke, baik. Jadi ini agak ceritanya menarik nih, karena sangat memorable juga kan Wah, buat buat saya pribadi gitu kan. siap, siap, siap. Yang pertama karena saya lulusan IPS kan dulu, IPS. Saya lulusan tahun 2020 by the way, pas Mhm. waktu COVID lagi naik-naiknya. Oke. Pasti lulusan 2020 pasti tahu lah gimana rasanya kan. Di situ alhamdulillahnya aku kepilih jadi apa ya, yang jalur undangan itu loh Kak, Oh, eligible. PTN. Ya, Ah, SNMPTN juga PTN. kan. Dan aku bener-bener gak kepikiran untuk ambil PTK waktu itu karena aku bener-bener sangat awam sekali untuk dunia kedinasan ini, apalagi dunia taruna-taruna seperti itu.
tahu, cuma tidak terlalu mendalami seperti orang-orang seperti itu. Hmm. Dan basicnya karena saya suka kereta api dan teman-teman saya notice hal itu, jadi teman-teman saya tuh merekomendasikan untuk gimana kalau kamu coba deh ikutan Oh. kedinasan Hmm. kereta api kan gitu di Madiun. Nah, pada saat itu saya searching-searching tuh, cari-cari informasi segala macam di tahun 2020 itu. Dan ternyata PPI Madiun ini tidak menyediakan untuk IPS pada saat itu. Hmm. 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 Tidak buka untuk IPS. Pada saat itu udahlah kayak ya udah eh, kita skip aja buat tahun depan aja gitu. Kalau Hmm. memang rezekinya buat tahun depan. Jadi sekarang fokus untuk SNMPTN dan SNMPTN gitu. Hmm. Jadi aku mempelajari apa-apa aja persyaratan-persyaratan di tahun 2020 karena mungkin secara logikanya ya Kak, karena mungkin gak jauh-jauh beda nih Hmm. nanti persyaratannya. Jadi Betul. aku persiapkan di tahun 2020. Ternyata karena SNMPTN dan SBMPTN ku gagal, Hmm. jadi aku pilih gap year pada saat itu. Hmm. Dan pada saat gap year ini aku banyak mempersiapkan untuk eh, aku udah kayak niat fix ini harus ambil yang PTK aja gitu. Hmm. Hmm. Mulai pelajari-pelajari apa persyaratannya dan mulai persiapan dari tes-tes tulisnya, tes fisiknya, tes kesehatannya, benar-benar aku jaga di tahun 2020 itu. Dan karena posisinya 2020 itu lagi ada COVID ya, Hmm. jadi waktu di rumah itu aku benar-benar manfaatkan untuk mempersiapkan hal ini. Dan juga alhamdulillahnya orang tua juga dukung. Kayak awalnya sih aku agak ragu ya Kak untuk Hmm. ikutan PTK kedinasan gitu. Karena soalnya kayak yang pertama karena awam, yang kedua karena aku bisa nggak ya buat ikut seleksi ini. Karena yang ikut PTK ini ternyata kedinasan-kedinasan kayak gini tuh surprisingly banyak banget Iya. peminatnya gitu loh Kak. Heeh. Sampai ribuan kayak gitu kan. Aku kayak langsung minder sendiri. Kayak bisa nggak sih gitu. Tapi Hmm. alhamdulillahnya orang tua dan teman-teman dan orang-orang sekitar kayak kayak apa ya build up my confidence buat ya oke, kamu bisa, kalau kamu meskipun kamu gagal setidaknya kamu tuh udah mau coba dan nanti bisa evaluasi di tahun-tahun berikutnya. Nah itu yang jadi modal aku buat kayak oke, fix aku ikutan kedinasan gitu. Nah singkat ceritanya kayak COVID bla 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 dan aku sempat kena COVID juga 2 kali kan. Aku Alumni kena COVID COVID ya, Kak? juga 2 kali. Iya, alumni COVID 2 kali. Dan itu sempat benar-benar kayak apa yang aku udah persiapkan tuh kejeda gitu loh Kak, kejeda. Hmm. Karena yang awalnya aku rutin kegiatan untuk mempersiapkan ini akhirnya kejeda selama hampir 2 atau 3 minggu karena COVID dan pemulihan COVID dan lain-lain. Akhirnya oke, setelah bangkit dari COVID ya aku push lagi. Dan setelah dibuka untuk pendaftaran di PPI Madiun ini ternyata alhamdulillahnya PPI pada tahun 2021 ini buka nih buat IPS, tapi Hmm. di untuk satu prodi ini di Hmm. manajemen. Hmm. Dan aku pada saat itu kayak udah langsung Bismillah Hmm. gitu. Ceritanya gitu Kak. Oke. Berarti ini ya, Kak, alumni COVID ya, Kak, ya? Alumni COVID 2 kali. Aduh, kali. Wah, 2 kali Kak, udah S2 berarti ya, Kak, ya? S2 COVID. S2 ini. Oke, Kak. Nah, kalau menurut Kak Lutfi nih, pada saat berarti Kakak mendaftar di kedinasan PPI Madiun itu di tahun 2022 ya, Kak, ya? 2021 Kak. Oh, 2021. Oke. Nah, di tahun 2021 itu persyaratannya apa aja sih, Kak? Mungkin persyaratan umum ya, Kak, kayak mungkin tinggi badan cowok atau cewek itu berapa, lalu fisiknya bagaimana, terus penampilannya tuh harus kayak gimana sih, Kak, kalau untuk pada saat mendaftar di zamannya Kakak nih, di tahunnya Kakak. Oke. Karena untuk tahun saya nih, untuk di PPI sendiri ya ada 4. For your information guys, buat kalian yang mau masuk PPI Madiun dan bergabung jadi keluarga besar PPI Madiun. Jadi di PPI Madiun tuh ada 4 program studi. Mm-mm. Yang pertama ada teknik bangunan dan jalur perkeretaapian,
ada teknik mekanika perkeretaapian, ada teknik elektro perkeretaapian, dan jurusanku sendiri manajemen transportasi perkeretaapian. Nah, untuk ketiga prodi ini, persyaratan utamanya kalian yang lulusan SMA khususnya harus lulusan IPA ya, yang ketiga ini. Nah, untuk yang manajemen ini bisa IPA dan IPS. Nah, lalu untuk persyaratan tinggi badan, untuk laki-laki 170 ya. Bentar. Biar gak salah ya, kita Oke, siap aman ambil Kak. lihat. Hmm. Hmm. Karena beda-beda nih Kak, untuk tiap prodi itu ada Hmm, tinggi minimalnya masing-masing gitu loh. oke. Dan kan untuk PPI sendiri itu kan termasuknya kan ke matra darat ya Kak ya? Matra Matra darat. Sedangkan Kemenhub, apakah itu persyaratan juga beda-beda Kak antara darat, udara, laut itu juga beda-beda Kak? Apa gimana? Untuk basicnya hampir sama-sama sih Kak, Oke. karena kita memang di bawah naungan Kemenhub kan Kak. Jadi syarat-syaratnya hampir sama semua, dan eh, kita juga untuk pada saat tes fisik dan lain-lain, kita kan milihnya adalah instansi yang dekat dengan rumah kita kan. Dan banyak dari teman-teman saya yang masuk juga tesnya di pelayaran, ikut di Hmm, instansinya pelayaran gitu, di penerbangan, dan juga di PPI sendiri juga gitu. Ada yang di STTD, ada di PIP Semarang, gitu kan Kak. Banyak-banyak lah yang kayak gitu. Jadi untuk persyaratannya hampir sama semua seperti itu Kak. oke. Nah, kalau untuk di Kemenhub sendiri nih Kak, boleh nggak sih mahasiswanya ini berkacamata Kak? Karena kan banyak nih, mungkin anak-anak zaman sekarang kan mungkin udah minusnya tuh udah minus gede lah gitu Kak. Nah, itu kira-kira bisa nggak Kak daftar ke Kemenhub? Untuk setauku ya Kak, untuk eh, minus kacamata itu kalau udah gede mungkin agak ada pertimbangan lagi. Cuma Hmm, kalau misalnya minusnya kecil dan memang sorry, untuk intensitas penggunaan kacamatanya bisa mungkin lepas pasang hmm, gitu, mungkin masih oke untuk masuk gitu. Cuma kalau misalnya udah memang harus pakai kacamata terus, mungkin ada kebijakan yang lebih lanjut gitu Kak. oke. Oke, siap-siap. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk persyaratannya. Nanti mungkin untuk persyaratan detailnya bisa, kalau kita mau lihat persyaratan detailnya, kita bisa kemana nih Kak? Kalau kalian, untuk teman-teman semua nih yang mau lihat persyaratannya, bisa langsung kepoin Instagramnya PPI Madiun di PPI ACID, ACID, Hmm. atau kalian bisa langsung ke websitenya PPI Madiun, atau kalau enggak, kalian bisa ke webnya eh, perhubungan si pencatat. Hmm. Di situ kalian bisa lihat persyaratan-persyaratan, nggak untuk PPI aja ya, dari segala matra, mau laut, udara, dan juga darat. Kalian bisa Hmm. Oke. kepoin. Tuh, seperti itu ya teman. Jadi boleh langsung ke website yang tadi Kak Lutfi sebutkan nih. Nah, aku mau tanya nih Kak, menurut Kak Lutfi sendiri, tahapan tersulit menurut pada saat Kakak mendaftar nih di tahunnya Kakak apa nih tahapannya? Karena kan Kemenhub atau kedinasan yang lain pun tahapannya banyak dan menggunakan sistem gugur ya Kak ya. Kalau misalkan masuk tahap satu, terus gugur di tahap satu tidak bisa melanjutkan tahap kedua. Nah, menurut Kakak nih tahapan tersulitnya nih apa? Untuk menurutku tahapan tersulit itu yang pertama tes tulis. Mm-mm. Tes tulis eh, mungkin untuk persiapan eh, kita udah matang, cuma kita juga nggak tidak cukup untuk persiapan secara pengetahuan dan lain-lain, tapi secara mental juga itu harus tetap kalian jaga loh. Karena ambience yang pada saat kalian datang tes ke tempat itu beda sama ketika kamu belajar sendiri. Meskipun kalian sudah mempersiapkan dengan matang, kalian ketika melihat orang lain, ketika melihat melihat kayak, oh orang lain kok ketika ngerjain kayak yakin banget ya, kok aku kayak nggak yakin ya. Nah itu salah satu yang bikin apa yang kalian hafalkan, apa yang kalian persiapkan dari dulu-dulu kayak wah hilang gitu. Ya. Nah, yang pertama kalian harus kontrol diri tuh, tips dari Hmm. aku kalau lagi tes.
kontrol diri dan fokus sama diri kalian dan fokus sama tujuan kalian. Yang kedua nih Kak, untuk aku pribadi ya, aku dulu yang agak sulit tuh pas tes sama tanya, tes Hmm, fisiknya. ya. Iya, karena apa? Karena waktu itu aku dalam keadaan lagi sakit tuh. Itu yang bikin kayak, aduh ini bisa nggak ya gitu. Agak agak sedikit apa demam waktu itu. Mhm. Cuma kayak waktu itu kan aku ngambilnya langsung di PPI Madiun kan tesnya. Kayak aku udah jauh-jauh nih dari Ciamis ke Madiun dan itu ditemenin sama mama kan kayak mama udah kayak bisa yuk bisa bisa gitu. Aku benar-benar kayak ya udah bisa gitu kan. Karena mau gimana lagi gitu. Ini udah hari H loh. Kita nggak bisa reschedule gitu kan dengan seenaknya gitu. Ya udah, aku kayak menguatkan diri sendiri. Oke, aku harus push the limit kan. Saat itu harus kayak ya udah push terus. Dan alhamdulillah sih, aku langsung benar-benar daftar pertama kali untuk PTK ini dan alhamdulillah lolos langsung gitu. Alhamdulillah ya. Oke, berarti tahapan tersulitnya itu di CAT-nya ya Kak, tes Ya, tulisnya sama di fisiknya karena sedang fisiknya kurang enak badan ya Kak ya. kurang-kurang sehat ya. Oke, nah di kampus atau di PPI Madiun sendiri nih Kak, pada saat Kakak sudah keterima, peraturan apa aja sih Kak yang harus ditaati dan misalkan kita melanggar, apakah itu langsung di DO atau ada kayak SP1, SP2 gitu Kak? Nah, untuk teman-teman semua nih yang mau ikut gabung ke dalam kedinasan yang di bawah Kemenhub, khususnya PPI, basically ini hampir semua kedinasan di ketiga matra ini sama sih Kak. Maksudnya kayak sistemnya sama gitu. Nah, untuk kita tingkat satu, nanti kita pada saat tingkat satu, eh, peraturannya pasti rambut harus botak. Kalian harus botak, tidak punya rambut ya, teman-teman. Tapi masa itu bakal terlewati kok. Jadi semua juga berproses ya. Dan juga untuk awal-awal kalian tidak diperbolehkan untuk main HP. Dan juga untuk sistemnya kalau misalnya kalian membuat kesalahan atau apa, itu kita istilahnya SP ya Kak, kayak SP gitu, kayak peringatan satu, peringatan Pernyataan. dua gitu. Nah, yang intinya apa ya? Kita di situ dibimbing secara ini kan Kak, apa bimbingan mental juga sama pembina dari TNI juga kan, seperti itu. Nah, ketika kita untuk berbuat kesalahan, pasti ada konsekuensinya gitu. Pasti ada konsekuensinya. Dan hal itu dilakukan untuk apa? Untuk kita berpikir, untuk kita untuk tidak menjauhi lah istilahnya, Hmm. untuk menjauhi sekecil apapun bibit-bibit kesalahan yang akan kita lakukan gitu, untuk menahan istilahnya gitu. Dan itu bukan hampir sama, dan pasti itu di setiap matra itu seperti itu. Darat, udara, ataupun laut, Hmm. seperti itu. Kayak Oke. gitu Kak, Nah, apa? kalau untuk Proses. penempatannya sendiri gimana Kak? Kita bisa milih nggak sih Kak atau sudah ditetapkan dari universitasnya? Untuk penempatan gimana nih Kak maksudnya? Penempatan kerjanya Kak kan udah 4 tahun nih udah selesai. Kan pasti ada penempatan kerja tuh. Nah, itu kita bisa milih atau sudah diatur dari Kemenhubnya sendiri atau dari kedinasannya Kak? Nah, untuk kan ini ada jalur Polbit kan Kak, Hmm. Polbit, non Polbit kayak gitu kan. Hmm. Nah, untuk Polbit, untuk penempatan kerjanya sudah diatur. Hmm. Jadi kita nggak bisa milih mau di Pulau Jawa atau mau di mana atau mau dekat rumah atau mau jauh rumah. Pokoknya kita sebelum kita masuk kampus pun kita harus siap nih mau ditempatkan di mana saja gitu kan. Surat pernyataan. Nah, itu. Nah, lalu untuk jalur yang reguler ataupun non polbit nih, nanti ada rekrutmen internal dari Hmm. Hmm. stakeholder. Misalnya nih, karena kita perkeretaapian, ada dari PT Hmm. KAI, ada Hmm. dari MRT, LRT, KCIC. Hmm. Nih, lalu kita ya melakukan rekrutmen secara internal gitu khusus untuk eh, alumni-alumni PPI Madiun gitu. Jadi penyerapan secara internal di kampus begitu Kak.
Oke, berarti sudah diatur ya Kak ya untuk penempatannya. Nah, mungkin sebelum kita selesai nih Kak, aku mau tahu nih kesan Kakak selama masa pendidikan di PPI Madiun ini apa sih Kak selama kesan saat berkuliah mungkin Kakak ada pengalaman apa gitu kan? Bisa nih Ya, Kak diceritakan. oke. Buat teman-teman nih, aku mau sharing sedikit ya. Ini mungkin untuk apa ya? Semua orang yang ikut di kedinasan atau bergabung di kedinasan seperti ini, mungkin rasanya hampir sama-sama sih. Ketika ada titik di mana hal terberat, kayak, ya Allah kok gini banget ya, gitu kehidupannya, kok begitu ya, kok begini ya, pasti itu pasti kok. Dalam itu gak mungkin enggak gitu. Pasti hal itu 180 derajat berubah dari kehidupan yang biasa kalian kerjakan di rumah. Cuma kalian harus berpikir lagi, apa sih tujuan kita untuk datang ke sini? Apa sih tujuan kita untuk masuk ke dalam kedinasan ini? Gitu. Dan itu hal yang apa ya, menjadi penguat kita lah. Dan harus terus ingat orang tua. Nah, itu, ingat orang tua dan ingat cita-cita kita apa. Nah, Mm-mm. ada nih saat-saat terberatku itu di tingkat satu, Hmm, di mana aku basicnya kan emang eh, anaknya yang istilahnya rumahan lah, hmm, hmm, hmm. nggak pernah ngekos atau apapun itu. Nah, ini tiba-tiba dan ketika sebelum masuk ke dinasan, kita tuh kayak mau ngelakuin apa aja bebas. Hmm. Kamu mau makan ini, kamu makan itu, kamu mau main ke sini, mau main ke situ, bebas kan. Ketika kita dihadapkan dengan situasi yang benar-benar berubah 180 derajat dari kebiasaan kita kan merasa kayak, ih kok gini ya, oh, Hmm. kok gitu ya. Kaget ya Kak, kaget. Iya, kaget. Jadi ada beberapa penyesuaian yang memang harus eh, disesuaikan lah dengan keadaan kita yang dulu gitu. Nah, itu yang bikin aku sulit waktu itu, agak sulit sih sebenarnya. Sebenarnya yang bikin kaget itu tuh, kok ini rules-nya sangat mengikat ya Hmm. gitu. Kok rules-nya sangat mengikat gitu. Cuma setelah dijalani ya ternyata memang tujuannya seperti ini. Tujuannya sekolah kedinasan tuh selain kamu dipersiapkan untuk di dunia kerja, kamu juga dipersiapkan secara mental. Secara mental ini kamu harus siap dari segala gempuran apapun nanti di depannya. Nah, kayak gitu. Mungkin yang bikin selanjutnya yang bikin eh apa ya? Yang istilahnya kayak gak bisa dilupain lah pengalamannya itu homesick. Rumah ya Kak ya, lebih ke rumah. Iya, Oke. rindu rumah. Soalnya kita kan kesempatan untuk keluar kampus tuh kalau nggak IB ya pesiar. Hmm. Selebihnya kan kita tinggal di dalam kampus kan asrama. Hmm. Jadi kita nggak bisa berkomunikasi dengan dunia luar dan itu hal yang bikin kayak agak jenuh lah istilahnya. Kayak gitu sih Kak. Hmm. Oke. Ya Kak. Lumayan berkesan sekali ya Kak ya. Terutama rumah nih ya Kak ya. Nah, Iya. ada nggak Kak pesan-pesan untuk calon mahasiswa baru yang mau masuk ke kedinasan PPI Madiun atau kedinasan Kemenhub gitu Kak? Bisa nih Kak untuk pesan-pesan untuk adik-adik kita nanti nih yang mau mencoba di tahun ini. Nih, buat teman-teman semua yang mau bergabung di eh, kedinasan, khususnya di kita nih PPI Madiun, yang pertama dari aku tetap semangat, tetap apa ya, bulatkan tekad kalian. Yang pertama kan memang niat, dan yang kedua jangan lupa minta doa restu dari orang tua, doa dari teman-teman sekitar, dan juga eh, persiapkan apa nih yang butuh dipersiapkan. Kalian harus benar-benar, kalau istilahnya well prepared ya, kayak cari-cari info atau apapun itu untuk kalian tuh menyiapkan senjata untuk seleksi ini gitu. Hmm. Nah, kayak gitu. Yang selanjutnya tetap semangat, tetap bangun mental yang positif, melihat segala sesuatu yang positif, dan jangan takut, jangan takut. Kayak misalnya, aduh nanti kalau jadi taruna gini ya, nanti kalau jadi taruni gini ya. Enggak, buang pikiran itu jauh-jauh,
ini kesempatan kalian buat Hmm. menjadi versi yang terbaik dari diri kalian. Jadi, pikirkan apapun itu yang penting positif. Karena sesuatu yang positif itu berawal dari kalian, bukan dari orang lain. Oke, semangat. Oke. Nah, tuh teman-teman semua didengarkan pesan-pesannya nih dari Kak Lutfi yang sudah lebih dulu masuk ke PPI Madiun nih teman-teman. Nah, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Lutfi nih yang udah mau berbagi ceritanya nih dari cerita dan pengalamannya lah dari semasa sekolah putih abu-abu sampai Kak Lutfi udah menggunakan seragam nih ya guys ya teman-teman semuanya. Untuk teman-teman semua, adik-adik semua yang menonton podcast ini nantinya, kan Anda doakan, Kak Lutfi doakan, bisa seperti Kak Lutfi ini yang keren abis. Mana nggak keren coba lihat nih, menggunakan seragam tuh, ketat-ketat gitu ya teman-teman ya. Nah, amin lah, aku doain juga. Nah, untuk teman-teman semua, jangan lupa di like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Semoga podcast Kananda dan Kak Lutfi ini bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Untuk supaya masuk kampus nggak jadi teka-teki, ikutin terus Taka-Tiki, tanya kampus, tanya kita. Bye-bye. Bye. Oke, Kak Lutfi. Showers early Friday, but improving to greater than on Friday morning. Stars shining bright.